Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebali lagi bareng Bocan. Nah, cuaca di Bali tuh masih seperti ini Bobers, masih hujan terus. Mau ke pantai juga nggak bisa kan ya, karena hujannya deras, anginnya kenceng. Jadi paling cuma bener-bener staycation di dalam hotel aja, nggak kemana-mana atau nggak di dalam villa. Nah kali ini juga nih Bocan mau pindah tempat nginap. Kemarin kan kita udah nginep di Seoul by Melia yang ada di Kuta. Sekarang kita mau pindah ke daerah Canggu. Di sana tuh ada villa yang lucu banget. Dan Bocan penasaran pengen ngerasain nginep di sana tuh seperti apa gitu reviewnya. Nah nanti Bobers tungguin ya, kita mau mereview villa yang namanya La Rose Villa Boutique and Camp. Ini tuh konsep villanya unik deh, nanti Bobers lihat sendiri. Desainnya tuh semuanya estetik banget. Tapi seperti biasa, sambil nunggu perjalanan menuju villanya yang penuh kemacetan ini, Bocan mau infoin dulu ya, pesen villanya tuh lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk La Rose Villa and Boutique Camp ini, harga kamarnya mulai dari 1.200.000-an per malam untuk tipe villa 1 kamar tidur. Terus juga ada tipe villa dengan private pool, harganya itu 4.200.000-an per malam. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe villa 1 kamar karena desainnya lucu dan instagramable banget. Pokoknya buat Bobers yang mau liburan ke Bali di villa estetik yang nyaman dan murah, pesennya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan kuponnya ini bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023. Nah kayak La Rose Villa ini harga awalnya kan 1.300.000-an ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 10%, netnya jadi 1.100.000-an. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat Bobers yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan akhirnya setelah lewat dari Kuta tadi, kita udah mau yang ke arah Canggu nih Bobers. Tapi kemacetannya belum berakhir juga, masih ada beberapa spot yang bikin macet. Kayaknya Canggu tuh emang cukup ramai juga kan, katanya itu Canggu tuh nextnya Kuta deh. Jadi emang banyak bulenya juga, terus banyak kafe-kafenya juga. Kayak gini nih Bobers bisa lihat sepanjang jalannya itu banyak cafe, banyak laundry. Jadi nggak perlu PR kalau misalnya mau cari laundry ataupun mau cari money changer. Pokoknya di sini udah lengkap banget. Cuma kalau Bocan sih kurang suka sama daerah Canggu itu adalah di sini tuh kayak terlalu turis gitu loh. Jadi kebanyakan tuh kafenya kafe-kafe yang buat bule-bule yang harganya pastinya beda sama warungnya Bu Andika atau warung nasi Bu Oki yang 20 ribuan gitu udah kenyang. Nah kalau di sini tuh kafenya ya kafe-kafe mahal gitu Bobers. Jadi kalau misalnya Bobers tuh mau pesan makan lewat ojol untuk makanan-makanan yang khas Balinya, ini agak jauh dan ya paling nggak makan di ongkos sih. Dan sekarang kita udah sampai di gang menuju villanya nih Bobers. Tempatnya tuh udah terpeta di peta digital, jadi Bobers tinggal ikutin aja petunjuknya. Terus aksesnya emang agak kecil tapi nggak jauh sih. Nih udah sampai, jadi cuma masuk gang berapa meter gitu, udah tuh langsung sampai ke villanya. Nah ini parkirannya agak kecil ya Bobers, tapi karena Bocan tuh sampainya masih siang gitu ya, belum banyak yang check in, jadi kebagian tuh parkir mobilnya. Dan kayaknya sih nggak semua tamunya bawa mobil maksudnya, jadi aman lah kalau misalnya Bobers tuh naiknya motor atau naik taksi online. Nah ini kita langsung disambut ramah, kita mau check in. Terus penampakan dari luarnya sih kelihatannya girly ya, namanya juga La Rose gitu kan. Nah ini Bocan dibantuin sama belinya buat mindahin barang. Kita langsung menuju ke kamar. Tuh dari luar aja udah kelihatan lucu banget kan.
apa jendelanya tuh kayak cermin-cermin cembung akuarium gitu loh. Nah ini jendelanya kan bening ya kacanya, tapi Bobers gak perlu khawatir karena itu ada tirainya dan bisa dibuka tutup. Nah kita langsung masuk ke kamar villanya. Tuh suasananya ala-ala pantai. Lucu banget sih Bobers, Bocan suka walaupun kelihatannya tuh yang simple banget ya. Tapi ini nyaman, bukan kelihatan nyaman, tapi emang ini nyaman. Terus juga pencahayaannya tuh lucu dan pemilihan warna-warna biru-biru lautnya tuh kelihatan bikin apa ya, bikin cerah gitu. Dan yang paling menarik sih pasti jendelanya ini nih. Bobers bisa foto-foto di sini atau bisa duduk santai sambil lihat kolam berenang. Cuma ya kalau ada orang lewat itu kelihatan banget sih. Nah di depan ranjang ini juga ada Smart TV, ukurannya tuh 50 inch. Dan ini udah bisa YouTube sama Netflix. Nah tuh tadi tumben tuh video Bocan direkomendasiin. Mungkin ada yang nonton sebelumnya di villa ini. Yeay. Nah sekarang kita bahas internetnya ya Bobers. Ini internetnya standar sih, nggak yang kenceng wus gitu, tapi juga nggak yang lelet, dia di 20 Mbps. Terus ini nggak tahu nih ini pajangan apa radio beneran atau speaker Bluetooth. Bocan nggak ngutak-ngatik sih, cuma mencet-mencet gitu doang. Nah di samping televisi itu ada meja buat kopi set lengkap. Terus di bawahnya juga ada mini kulkas. Tuh ada spanya juga nih Bobers. Kalau misalnya Bobers tuh kecapean bisa pesen spanya. Nah sekarang kita mau lihat area kamar mandinya ya. Tapi sebelum itu kita lihat sekilas dulu nih. Jadi di depan pintu masuk itu ada satu cermin ya, bisalah buat skincarean. Terus di samping sini ini tuh lemarinya terbuka gini, tapi itu fasilitasnya lengkap. Ada safe deposit box, slipper, sampai ada bathrobe ya juga. Jadi berasanya hotel bintang 5 sih, karena untuk hotel bintang 4 aja tuh gak semuanya nyediain bathrobe. Nah ini mereka nyediain. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya tuh punya fasilitas bathtub dan bersih sih. Terus Bocan sukanya lantainya tuh dipisahin Bobers. Jadi untuk yang area bathtub tuh dia pakai batu-batu. Ya walaupun tetap sih kalau misalnya yang berendam tuh anak-anak pasti becek juga lantai sebelahnya, tapi at least dia cepet kering gitu. Nah ini juga cerminnya canggih, bisa pakai lampu, ada jam digitalnya. Terus air minumnya itu disediain 2 botol deh kayaknya. Ya 2 botol di kamar mandi doang. Di yang di tempat kopi set tuh justru nggak ada air minum ya. Nah ini kalau untuk urusan sabun, sampo, handuk sama hair dryer itu ada disediain langsung sama villanya juga. Terus dental kit juga ada sih ya, oke lah amenitisnya. Sekarang kita lihat area luar villanya ya Bobers. Jadi villanya ini punya satu kolam renang. Kedalaman kolam renangnya itu sekitar 120 sih. Ya nggak terlalu dalam banget. Biasanya kan buat ukuran bule agak dalam ya. Bukan 120, 140. Ya Bocan jinjit-jinjit gitu lah masih nyampe. Terus di depan kolam renang itu juga ada area lounge-nya. Bobers bisa nih nongkrong-nongkrong di sini sambil lihat pemandangan kolam renang. Terus tuh villanya kan ada 2 lantai ya. Ada yang di lantai atas sama di lantai bawah. Nah lantai atasnya tuh Bobers naik lewat tangga tadi. Tangganya juga lucu ya. Unitnya gak terlalu banyak Bobers. Sekitar berapa ya? Satu sisi tuh 1, 2, 3. Sekitar 8 kali ya. Dan dia tuh ada dua pilihan. Ada yang villa per kamar. Ada villa yang bener-bener satu rumah. Kalau yang villa satu rumah tuh Bocan lupa harganya. Tadi udah sempat dijelasin sih di awal. Bobers bisa lihat. Nah kita bisa berenang-berenang di sini kalau misalnya gak mau kemana-mana karena takut kejebak macetnya Bali. Tenang, masih ada hiburan di kolam renang kan. Dan ini kita mau jalan-jalan ke pantai nih Bobers. Ini cuaca gerimis-gerimis gitu. Anak-anak gak ikut, cuma suami yang jalan-jalan. Ya mungkin dia mau olahraga sore kali ya. Nah ini kita bisa jalan kaki ke pantainya. Gak terlalu jauh, sekitar 10 menit deh. Tuh, dan jalanannya ya cukup nyaman lah. Ada trotoarnya. Walaupun di kiri kanan tuh masih ada parkir, di kiri kanan, maksudnya di pinggirnya tuh masih ada motor-motor parkir, sampai ada yang naik trotoar juga parkirnya, tapi ya masih kebagian lah dikit-dikit trotoar ya. Tuh di sini juga banyak kafe-kafe dan Bocan tuh nginep pas malam Natal gitu, kayaknya emang pas lagi rame-ramenya. Nah kita udah sampai nih di pantainya, cuma ya gitu deh cuacanya mendung, kelabu-kelabu gitu. Jadi kelihatan abu-abu, nggak ada biru-birunya lautnya. Nah di samping pantai itu juga banyak kafe-kafe lainnya Bobers. Nah kalau yang di sini ini area parkirnya.
parkirnya ada untuk mobil sama motor, jadi Bobers nggak perlu khawatir. Terus di pantai, ini namanya Pantai Batu Bolong. Di sini tuh juga banyak yang buka kursus surfing gitu. Pas siang-siang tuh Bocan sempat banyak bule yang lagi belajar surfing di sini. Mungkin Bobers juga mau cobain. Nah, ini jalan balik menuju kafenya. Kita cuma lihat-lihat doang, nggak jajan. Karena tahu sendiri lah ya, kafe-kafe gitu sekali makan tuh paling nggak bisa habis 300-an gitu kan. Itu 300 malah kayak cemilan deh kalau Bocan ya, maksudnya Bocan berempat anak. Akhirnya kita pesen ojol aja. Nah, ini abang ojolnya bingung. Ini bukan abang sih, mbak ojolnya bingung. Akhirnya suami Bocan yang nyamperin ke depan. Ini juga pesen ojol itu lama banget Bobors, nunggu sampai sejam lebih baru dapet. Mungkin karena saking ramenya ya, karena kayaknya sama si restorannya tuh di rejectin atau nggak di approve lah, jadi orderan tuh ngegantung gitu loh. Driver juga jadinya otomatis nggak dapet kan, karena si restorannya nggak yang nerima gitu. Itu berasa lama banget sih buat makan malam aja. Udah hujan pula gitu kan. Nah, ini kita mau pesta di kamar nih Bobors. Bocan malam ini banyak banget jajannya. Nah, sekalian nih kita bahas pencahayaannya ya. Pencahayaannya tuh perfect sih. Kalau pas siang sih kelihatannya agak kuning, tapi pas malam tuh perfect banget pencahayaannya. Nah, ini ada ayunan tuh lucu. Bocan pesen dessert. Ini pesen dessert awalnya karena mau pesen makanan berat tuh nggak dapat gitu. Ya udahlah apa aja deh buat ganjil. Akhirnya pesen dessert sama itu ada cabai goreng, cabai apa sih, cabai luar negeri itu loh yang kayak jalapeno gitu digoreng. Terus sama ini nih chicken wing. Terus udah pesen itu, ternyata orderan yang sebelumnya tuh yang pizza itu keterima dong. Jadinya double pesennya. Ya udahlah hitung-hitung kita pesta aja. Nah, selamat pagi. Tadi udah makan malam di kamar, terus udah sisa banyak gitu. Tadinya mau kasih ke belinya kan. Cuma nggak enak gitu karena sempet ada yang dicomot sama anak Bocan gitu. Jadi ya udahlah, simpen aja besok buat sarapan, karena villanya ini emang nggak nyediain sarapan Bobors. Dan beneran tuh Bocan sarapannya pakai pizza semalam, ya lumayan sih hemat. Dan abis sarapan nggak lama kita langsung check out karena ya udah sih cuma gitu doang kan, bingung mau ngapain lagi. Kita mau ke pantai Bobors, cuma cuacanya masih hujan, tapi ya udahlah kita lihat aja sekilas. Karena kemarin kan yang ke pantai itu baru suami, Bocan belum lihat tuh pantainya, jadi anak-anak juga pengen ke pantai. Ya udahlah turutin aja walaupun hujan gitu kan, mereka nggak bisa turun juga. Nah terus sorenya Bocan ke tempat lain kan, maksudnya udah pindah ke villa lain tapi masih yang di daerah Canggu juga, dan itu cuacanya lumayan cerah. Jadi ya udah kita sekalian ke pantai. Ini pas nunggu check in di villa lain belum siap kamarnya tuh siapnya jam 3, Bocan datang jam 2 belum siap, jadi bingung mau ngapain. Ya udah kita ke pantai lagi aja, kebetulan juga cuacanya cerah kan. Nah ini pas siang-siang udah mendung lagi aja, tiap hari tuh mendung terus dong. Aduh sumpah deh, kalau misalnya Bobors tuh mau rencanain ke Bali mendingan jangan pas akhir-akhir tahun kayak gini, karena nggak bisa lihat cantiknya pantai-pantai Bali yang biru gitu loh. Ini tuh kelabu semua karena awannya juga gelap. Dan di sini kasihan sih anak Bocan tuh cuma bisa lari-larian doang. Biasanya kan dia ngebet banget tuh ya buat buat basah-basahan, buat main pasir. Nah ini karena villanya tuh lumayan sekitar 15 menit lah ya naik mobil dari pantainya. Jadi mereka nggak Bocan bolehin buat basah-basahan karena Bocan males bersihin pasirnya kalau jauh dari villa gitu kan. Boleh main pasir tuh kalau emang hotelnya pas banget di depan pantainya. Nah kalau ini kan jauh, jadi ya udah mereka cuma lihat-lihat pantai aja sambil lari-larian. Nah ini yang tadi Bocan bilang nih, banyak yang lagi belajar surfing tuh. Bocan pengen sih, tapi di darat aja tuh suka jatuh, apalagi di laut gitu kan. Ya udahlah, itu ditontonin aja, seru buat ditontonin aja. Dan sekian jalan-jalan bareng Bocan di Canggu kali ini. Semoga bisa menghibur Bobors ya yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi tempat nginep baru kalau Bobors mau liburan ke Bali. Terima kasih udah nonton, dadah.